Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Feartini, NIM 135 akan menjelaskan tentang macam-macam koperasi konvensional. Macam-macam koperasi konvensional. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi produksi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi simpan usaha. Yang kelima, koperasi jasa. Koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang. Mereka menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti barang pangan, seperti beras, gula, garam, dan minyak, serta ada kebutuhan lainnya seperti alat tulis, sabun, dan lain-lain. Koperasi produksi. Koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi. Koperasi ini beranggotakan para produsen. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalkan, koperasi peternak lebah menjual madu, koperasi pengrajin batik menjual batik, dan contoh yang lainnya, koperasi peternak sapi menjual susu sapi. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menerima simpanan dari anggota melalui tabungan para anggota, dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Kemudian, dipinjamkan kepada para anggota lain untuk kesejahteraan dan produktif mereka dalam mengemban produksi tersebut. Contohnya, Bukopin, KUD, dan lain-lain. Sedikit membahas tentang Bukopin ya, kenapa Bank Bukopin tersebut masuk ke dalam koperasi simpan pinjam. Dahulunya, Bukopin ini sebelumnya dikenal dengan Bank Umum Koperasi Indonesia. Jadi pada tahun 1989 perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Nah, sebelumnya dari tanggal 10 Juli 1970 namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya pada 1993 status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Nah, Bank Bukopin sendiri memfokuskan diri pada segmen UMKM. Saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Atau pengertian lain dari koperasi simpan pinjam disebut juga kredit. Nah, koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif. Yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi ini koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalkan menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, pengolahan, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Sedangkan untuk koperasi unit desa memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, maka KUD memiliki dan melaksanakan fungsi pengkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, perdagangan dan pengangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan menyaingi kegiatan anggota sendiri. Koperasi serba usaha ini bentuk usaha yang dilakukan berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Yang kelima, koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Contohnya koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi, dan lain-lain.
Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.